Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di mini bootcamp Introduction to Flutter, Exploring Mobile Development Career and Trend Insight bersama Expert ID. Wah, keren banget ya teman-teman, dari judulnya aja udah keren banget. Terus juga semakin semangat belajar juga untuk nanti malam sharing-sharing pada mini bootcamp pada malam hari ini. Terus untuk yang selanjutnya pada malam hari ini eh, kita di Zoom meeting sudah terlihat bersama-sama ya teman-teman. Udah ada 100 lebih partisipan yang masuk di Zoom meeting pada malam hari ini. Dan sekedar menginfokan juga untuk pendaftar mini bootcamp pada malam hari ini itu sejumlah 300-an lebih orang seperti itu. Dan sekali lagi aku ucapin selamat dan selamat datang untuk teman-teman yang sudah hadir dan join di Zoom meeting pada malam hari ini untuk mengikuti mini bootcamp Flutter bersama expert pada kali ini. Oke, mungkin di sini teman-teman juga bertanya, eh, siapa sih nanti yang akan mementori kita kayak gitu? Siapa sih yang akan sharing ilmu sama kita kayak gitu kan? Dan sudah terlihat juga teman-teman di sini sudah ada eh, Kak Panca Adnan Adrian yang biasa dipanggil Kak Panca gitu ya atau Mas Panca kayak gitu. Terus juga nanti perkenalan lebih lanjutnya ya teman-teman. Jadi nanti akan kami bahas nanti setelah kita panggil lagi Kak Pancanya seperti itu. Oke. Malam hari ini ya teman-teman juga kita akan belajar apa sih kayak gitu kan. Kita akan sharing ilmu apa sih dari Kak Panca sendiri gitu. Mungkin kita akan uh, informasikan beberapa poin. Kita akan belajar apa aja gitu. Yang pertama, kita akan memperkenalkan mengenai apa itu mobile developer kayak gitu. Terus yang kedua, ada landscape dan prospek karir di bidang mobile developer kayak gitu. Terus yang ketiga ada tren perkembangan aplikasi mobile. Terus yang keempat ada fitur utama Flutter untuk pengembangan aplikasi. Terus yang terakhir peluang upgrade karir mobile developer yang menguasai Flutter seperti itu. Jadi terdengar sangat menarik ya teman-teman, terdengar sangat asik juga 5 poin tersebut yang akan kita bagi ilmu sekarang pada mini bootcamp pada malam hari ini kayak gitu. Oke, sebelum lebih lanjut ya teman-teman, mungkin karena dari tadi aku udah ngomong banyak gitu ya teman-teman, jadi izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Muhammad Raffi Rehan, biasa dipanggil Rafli. Di sini aku izin juga untuk menjadi moderator pada mini bootcamp pada malam hari ini untuk mini bootcamp expert gitu ya. Dan juga kita let's connect. Kita kenalan bersama-sama nih teman-teman. Kita bisa perkenalan satu sama lain melewati kolom chat Zoom meeting pada malam hari ini dengan format nama underscore pekerjaan underscore motivasi ikut webinar seperti itu. Mungkin bisa di uh, langsung di chat uh, kolom chatnya. Oke, di sini ada Dani mahasiswa ingin upgrade skill. Oke, jadi seperti Mas Dani ini semangat ya menjadi mahasiswa untuk upgrade skill kayak gitu kan. Mau istilahnya mau uh, memenuhi portofolionya kayak gitu kan. Oke, ada juga ada Yulandari fresh graduate menambah ilmu pengetahuan. Ini juga Kak Yulandari ini juga semangat juga seperti Kak Dani tadi ya, fresh graduate mahasiswa. Ada juga Asrofi, mahasiswa juga menambah insight. Oke, ada Kak Tita juga, Kak Tita Hafsari, mahasiswa mau upgrade skill. Wah, rata-rata mahasiswa mau upgrade skill ya, teman-teman. Ada juga mahasiswa lagi. Waduh, Kak Sona masih nganggur, pengen tahu kenapa sekarang susah dapat kerja Flutter. Nah, betul banget Mas Kak Sona. Jadi nanti mungkin bisa Kak Panca nanti bisa berbagi tips untuk dapat kerja Flutter kayak gitu ya. Ada juga, oh mahasiswa ya rata-rata ya. Ada Kak Badrus mahasiswa upgrade skill, Laluil mahasiswa upgrade skill. Oke.
Oke, karena rata-rata mahasiswa ya teman-teman, fresh graduate juga, jadi nggak bisa aku sebutin satu-satu ya teman. Ada juga nih PT Mataram Upgrade Skill. Karena partisipasinya banyak banget ya teman. Terima kasih atas semangatnya pada malam hari ini. Eh, Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa menyebutkan satu-satu karena nanti kalau misalnya menyebutkan satu-satu kelamaan ya nanti terlalu malam. Jadi makasih juga untuk antisipasinya apa antusiasnya untuk teman-teman Zoom meeting pada malam hari ini. Next untuk agenda kita pada malam hari ini apa aja sih Kak? Itu kan kita ada 4 agenda nih teman-teman pada malam hari ini. Ada yang pertama ada expert program overview kayak gitu. Jadi di agenda pertama ini nanti kami akan menjelaskan apa sih expert program overview ini kayak gitu. Terus yang kedua ada presentasi session kayak gitu. Terus yang ketiga ada live coding session. Jadi presentation session dan live coding session ini nanti akan diisi oleh Kak Panca seperti itu yang tadi aku sebutkan. Terus kemudian juga yang agenda keempat itu ada Q&A dan foto bersama. Jadi aku ulangin sekali lagi ya teman-teman. Jadi ada 4 agenda. Yang pertama ada expert program overview. Yang kedua ada presentation session, dan live coding session bersama Kak Panca. Kemudian ada Q&A bersama Kak Panca dan foto bersama seperti itu. Oke, next. Jadi tidak lama lagi ya teman-teman. Jadi kita akan memasuki agenda pertama. Agenda yang pertama yaitu apa sih Expert ID itu? Expert ID merupakan sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin meningkatkan skill atau upgrading skill seperti itu ya. Jadi nanti akan kepoin Expert ID nanti di berbagai bidang ada teknologi informasi, programming, product management, digital marketing maupun English and scholarship bootcamp seperti itu. Jadi buat teman-teman di luar sana juga yang mungkin ingin upgrading skill di berbagai bidang, langsung kepoin aja Expert ID seperti itu. Oke, oke. Untuk yang selanjutnya juga kita mempunyai beberapa sosial media ya teman-teman. Jadi ada Instagram Expert ID. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin upgrading skill di berbagai bidang lain, misalkan mau ada Internet of Things dan lain-lain, bisa kepoin IG Expert ID gitu ya. Dan kemudian juga jangan lupa di follow juga Instagram dari Expert ID kayak gitu. Terus kemudian ada TikTok juga, kami juga ada TikTok. Silahkan kepoin juga dan jangan lupa follow. Dan kemudian juga ada LinkedIn dari Expert gitu ya. Jangan lupa dikepoin juga dan di follow juga seperti itu. Oke, nah ini kami ada beberapa challenge ya teman-teman buat teman-teman yang ada di Zoom meeting bahkan di pendaftaran mini bootcamp pada malam hari ini. Kita ada Twibbon challenge nih. Jadi terima kasih sebelumnya ya yang sudah upload Twibbon di Instagram kalian jauh-jauh hari dari pendaftaran hari pertama sampai hari ini. Karena nantinya ketika kalian upload Twibbon nanti bisa mendapatkan benefit-benefit lainnya yang diberikan oleh Expert ID kayak gitu. Jadi ditunggu aja benefit-benefitnya. Kemudian juga segera yang belum upload Twibbon segera share semangat dan inspirasi di Instagram dan LinkedIn kalian untuk meluaskan manfaat kayak gitu. Jadi uh, segera tak upload Twibbon dan dapatkan manfaatnya seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk follow dan tag IG Expert ID kayak gitu. Dan untuk link Twitter-nya misalkan kalian masih kebingungan link Twitter-nya di mana, silahkan di screenshot aja seperti itu. Oke. Terus yang selanjutnya ada challenge kedua nih teman-teman. Jadi Expert Instagram Challenge namanya. Jadi uh, kami ingin men-challenge kalian untuk share di Instagram story kalian karena dengan share di Instagram story kalian tuh nanti bisa mengupgrade personal brand kalian dengan menceritakan keseruan webinar expert pada malam hari ini kayak gitu. Dan jangan lupa juga untuk follow dan tag IG Expert ID kayak gitu. Dan kemudian juga teman-teman untuk top
5 stories akan di-repost di Instagram Expert ID kayak gitu. Dan jangan sampai kelewatan kesempatan ini untuk di notice hiring partner expert ini, teman-teman. Oke. Dan yang terakhir nih, teman-teman, ini juga tidak kalah men-challenging-nya juga Expert LinkedIn Challenge. Ini juga nanti share kegiatan sekarang, share bagikan ceritamu dan sertifikat kalian untuk mini bootcamp pada malam ini, supaya lebih banyak networking nih yang terinspirasi oleh kalian sendiri kayak gitu. Jadi nanti mendapatkan sertifikat, kemudian ceritakan, kemudian share ke LinkedIn kalian kayak gitu. Jadi portofolio pun meningkat, dream job pun juga disikat kayak gitu kan. Terus juga jangan lupa juga untuk follow dan tag Expert ID di LinkedIn juga, dan jangan lupa juga nih tag mentor kita yaitu Kak Panca Adnan Adrian kayak gitu. Dan jangan lupa juga, jangan kelewatan juga untuk eh, di notice hiring partner expert kita kali ini kayak gitu. Oke, di sini juga ada expert recap 2023 ya teman-teman. Jadi selama kita dari Maret 2022 tahun lalu sampai November 2023 bulan kemarin ya teman, kita juga sudah mempunyai 3.700 lebih alumni expert bootcamp kayak gitu. Jadi angka ini cukup sudah banyak banget ya teman-teman. Jadi jangan ragu lagi untuk ikut expert bootcamp kita kayak gitu. Terus kemudian juga kita sudah pernah melaksanakan 73 mini bootcamp. Di sini dulunya apa namanya webinar ya teman. Jadi kita sudah berganti nama menjadi mini bootcamp. Kita sudah pernah melakukan 73 lebih mini bootcamp dan kemudian juga sudah melakukan 99 lebih batch bootcamp expert recap sampai detik ini ya itu. Oke, next. Dan juga kita juga punya expert corporation teman. Jadi kita mempunyai corporate training juga end to end expert training provider kayak gitu. Apa aja sih training programnya? Itu ada cyber security, Microsoft Suite, terus habis itu ada deep teknologi dan Internet of Things dan lain sebagainya teman. Jadi kalau mau kepoin langsung aja expert for corporation kayak gitu. Oke, di sini juga kita sudah bekerja sama dan mempunyai klien juga untuk expert for corporation. Ada dari Peruri, ada PLN, ada SMK Aninayah Karawang, ada SMK Wikrama Bogor, terus kemudian ada Rumah Sakit Tolorejo, terus ada juga yang terakhir itu ada Universitas Indonesia kayak gitu. Terus kasusnya di Peruri sendiri ingin pekerjanya itu memahami apa teknologi Internet of Things kayak gitu, dan solusi dari kita adalah untuk melatih karyawan Peruri untuk eh, apa namanya belajar untuk Internet of Things kayak gitu dari kitanya seperti itu. Kemudian juga ada SMK Anihayah gitu ya. Kita juga pernah bekerja sama dengan SMK Anihayah kayak gitu ya untuk Internet of Things juga. Jadi sudah ada beberapa juga yang udah mempercayai kita seperti itu. Oke, uh, karena mungkin teman-teman juga udah pada nanyain juga ya presensi mana ya Kak, presensi mana ya Kak, dan segala macam. Ini sudah aku share ya teman-teman presensinya. Jangan lupa untuk presensi teman-teman. Jadi presensi dari sekarang aja karena nanti takutnya presensi nanti ketika presensi nanti nanti apa tidak fokus untuk mendengarkan Kak Panca kayak gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk tuliskan nama dengan benar karena akan dicantumkan di sertifikat. Jadi kalian nanti ketika presensi kalian juga akan mendapatkan sertifikatnya juga kayak gitu. Terus juga kalau tidak mau lupa langsung aja di screenshot dulu teman-teman untuk presensinya. Silahkan untuk di screenshot atau mungkin tim expert bisa share untuk link presensinya kayak gitu. Segera presensi ya teman-teman untuk mini bootcamp malam ini. Oke. Terus yang selanjutnya mungkin aku ingin menyapa Kak Panca dulu nih. Halo Kak Panca. Halo, halo. Suara Oke, saya gimana? kedengaran nggak?
Aman ya? Kedengeran Kak Panca? Oke. Oke. Mau tanya nih Kak Panca, gimana nih? Menurut Kak Panca antusias mini bootcamp pada malam hari ini nih? Eh, Sangat mengesankan sih. Partisipannya kan 136 orang ya. Terus dan lumayan aktif ya teman-teman. Nanti kalau misal ada pertanyaan tanya-tanya aja lah ke saya. Oke, terima kasih Kak Panca. Ya itu Kak Panca juga sangat semangat ya untuk sharing materi karena antusiasnya juga semangat gitu ya. Jadi selalu semangat terus teman-teman untuk belajar mini bootcamp Flutter pada malam hari ini kayak gitu. Oke, sorry. Oke, untuk yang selanjutnya sebelum Kak Panca memberi materi ya teman-teman. Jadi nanti ketika ada Q&A session nanti ada teknisnya teman-teman. Jadi nanti silahkan drop pertanyaan kalian melalui via Menti dengan format nama underscore pertanyaan kayak gitu. Dan untuk linknya sudah ada di sini www.menti.com dan masukkan kode yang tertera ada di sini atau mungkin juga bisa scan QR kode di bawah ini kayak gitu. Dan jangan lupa langsung screenshot aja teman-teman karena Q&A nanti sesambi Kak Panca memberikan materi kayak gitu. Dan jangan lupa juga untuk tim expert untuk share juga linknya dan kodenya kayak gitu. Oke, tidak berlama-lama lagi ya. Mungkin langsung saja Kak Panca untuk sharing materinya, untuk waktu dan share screen-nya dipersilahkan. Oke, guys, mungkin aku mulai dari share screen dulu ya. Oke, right. Sorry. Udah kelihatan ya share screenku? Aman kan? Sudah, Kak? Sudah, aman. Oke, wait. Nah, oke, perkenalkan nama saya Panca Anandian, biasa dipanggil Panca ya. Terus dulu sempat kerja di Stockbit, Bibit, dan sekarang eh, bekerja di perusahaan Singapura gitu. Terus ini milestone dari saya ya sebagai developer. Eh, jadi saya mulai belajar belajar mobile. Sebenarnya dulu belum belajar Flutter ya, tapi belajar mobile Android khususnya. Jadi pakai bahasa pemrograman Kotlin sama Java. Terus itu kayak kalian guys, saya juga ikut-ikut bootcamp gitu kayak kalian. Terus eh 2019 masuk, aku nge-apply apply kan, nge-apply ke company, banyak company lah, ke banyak company kayak 30-an company gitu. Terus masuknya ke PT Connecting Benda Pintar as junior Android developer ya di sana. Terus eh, setelah 6 bulanan gitu di Februari 2020 aku pindah ke Sans Group sebagai full stack engineer. Terus di Septembernya karena itu 2020 kan ada COVID gitu kan. Terus eh tapi gini guys, jadi setelah aku ke layoff di PT Sans Group, aku langsung dapat di apa namanya di Twistcode dan itu sebagai Flutter engineer. Nah, di Twistcode eh ini udah pakai Flutter guys. Jadi aku kayak Februari apa namanya awal-awal tahun 2020 itu aku udah belajar Flutter juga, tapi ya belajarnya dari bootcamp ya karena dulu sebenarnya lulusan SMA. Jadi kalian kalau misal ada yang lulusan SMA atau di luar IT itu no problem banget ya. Malah menurutku itu menguntungkan kalau kalian ikut bootcamp terus kalian punya nggak cuma satu keahlian gitu. Itu menguntungkan banget. Nanti aku akan ada apa namanya sharing tentang itu sih apa namanya kayak misal kalian dari jurusan apa terus masuk ke sini gimana gimana itu nanti ada apa namanya ada ceritanya sendiri. Terus setelah
Nah, tahun 2020, 2021 itu aku ada sempat ngerjain freelance. Jadi sebagai Flutter engineer itu gampang banget dapat freelance. Tapi gini guys, kalau menurutku ya freelance itu harus kalian harus ini sih kayak dua dua tahunan kerja gitu baru bisa dapat freelance. Menurutku kayak gitu gitu. Terus habis itu aku pindah ke Stockbit ya tahun 2021 Agustus. Nah, di Stockbit ini sebagai Flutter engineer pertama. Terus eh sangat apa namanya? Ya a- sebelum masuk Stockbit itu aku udah bilang ke teman-teman kalau aku bakalan masuk Stockbit. Tapi tech-technya nggak ada. Kan aku Android sama Flutter kan. Tapi Stockbit itu dulu belum pakai Flutter. Jadi cuma Android doang. Sedangkan di Twistcode CV-ku sudah Flutter apa nggak full Flutter sih, tapi kayak 80% Flutter gitu CV-ku. Nah, kalau misal masuk ke yang Android itu saingannya berat-berat jujur. Jadi eh, pas tahun tahun itu 2021 Agustus itu ada lowongan Flutter langsung aku masukin dan alhamdulillahnya masuk sebagai Flutter engineer pertama di Stockbit ya. Terus eh aku ada lagi freelance di tahun 2022 2022 sebagai apa namanya mentor Flutter engineer ya di kampus Merdeka gitu. Terus nah ini apa namanya mungkin gimana sih caranya dapet kan tadi ada yang tanya kan gimana caranya sekarang kerjaan Flutter apa namanya susah banget gitu carinya gitu. Nah kalau kalau aku ya guys ya misal nih kalian mau masukin salah satu startup kayak startupnya itu udah kalian apa namanya udah kalian inginkan gitu kayak misal Bibit eh, Ajaib atau Gojek gitu kan eh, mereka kan ada bidangnya kan kayak Gojek dia bidangnya itu berarti transportasi berarti kan dia apa menggeluti bidang kayak Google Maps gitu-gitu kan. Nah, menurutku kalian itu harus ini guys apa namanya bikin portofolio yang semirip mungkin. Jadi kalian misal bikin klonnya apa namanya klonnya Gojek gitu guys. Gitu sih. Terus untuk misal kalau Bibit dulu aku bikin ini sih apa namanya kayak portofolio aplikasi-aplikasi fintech gitu. Terus sebelum masuk ke perusahaan itu aku udah belajar apa produknya gitu. Gitu guys. Terus itu terus pengalaman technical test ya. Sebenarnya aku juga ini kalau di Stockbit itu juga apa namanya nge-review technical test bagi teman-teman yang masuk Stockbit Bibit gitu. Itu yang penting codingannya rapi, satu itu pasti ya. Codingannya rapi sesuai standar. Terus kan kadang itu sebenarnya jadi gini guys, technical test itu kayak misal kalian mau masuk masuk apa namanya perusahaan kan pasti dites dulu kan. Nah itu disuruh ngoding lah hitungannya. Nah itu codingannya itu kan ada syarat-syaratnya kan. Nah itu syarat-syaratnya harus difullin semua. Terus kalau ada bonusnya wajib. Kalau menurut ya bonusnya wajib di difullin juga karena yang bersaing itu nggak cuma ada dua orang tapi kayak ratusan orang gitu. Gitu sih. Kemarin juga aku pas di Singapura itu yang ngeplay kan aku ngeplay lewat LinkedIn ya. Nah, itu yang ngeplay itu kayak 600-an gitu, yang masuk cuma satu gitu, guys. Jadi emang eh, susah banget. Tapi kalau misal ada pengalaman bootcamp ya sama kalau awal-awal junior gitu sama yang penting kan sebenarnya ini guys, apa namanya kayak pengalaman pertama kali kan. Kalau misal yang early joiner yang bener-bener baru mau ambil kerja Flutter itu kan emang apa namanya belum punya portofolio gitu-gitu kan. Nah itu ya yang dibagusin technical testnya sih gitu. Terus kalau udah ikut seperti ini bootcampnya kan dia ngasih
portofolio juga guys. Nggak ngasih sih. Kalian di akhir akhir pembelajaran disuruh membuat portofolio gitu. Nah, app-nya eh, bermacam-macam gitu. Ya, seingatku bermacam-macam. Terus juga sekarang kalau kalian masuk ya, masuk ke bootcamp ini, ntar yang ngajar juga ada yang sharing-sharing materinya juga ada beberapa teman-teman. Ada salah satunya aku ya. Ada 3 sih. Yang salah satunya aku gitu. Terus mungkin di next. Oke, bagaimana cara belajar mobile development? Nah, ini kan pas mungkin sebelumnya aku mau menjelasin sih apa sih yang dimaksud mobile development gitu. Nah, mobile development itu seorang yang membuat aplikasi mobile gitu. Jadi kayak misal Gojek, Tokped, Shopee itu orang yang ngerjain tuh orang-orang yang menggeluti bidang ini guys gitu. Terus eh, contoh simpelnya kayak gitu kan. Terus untuk belajarnya ya belajar mobile development itu pasti satu ikut bootcamp. Bootcamp itu perlu banget apalagi untuk new joiner. Itu perlu banget gara-gara karena dulu aku apa namanya eh, nggak ada mentor itu codinganku apa namanya nggak begitu rapi guys gitu. Jadi kalian kalau di expert kan udah dikasih mentor gitu kan. Jadi kalian bisa tanya se mau kalian mau ditanya kayak gimana pun bakalan dijawab sama mentor expert. Jadi bootcamp itu penting banget. Terus yang kedua ini kalau udah medium ya. Jadi ada PubDev. PubDev itu semacam apa ya? Semacam tambahan lah, tambahan widget gitu kayak tambah-tambahan apa namanya? Button kayak teks-teks, textile gitu-gitu ada ada yang namanya PubDev. Nah, ini kalau bisa kalian pelajarin sampai akar-akarnya gitu. Karena biasanya itu kalau udah level apa? Kalau apa namanya? Kalau kalian benar-benar udah paham dari junior itu ke middle senior itu gampang banget gitu. Terus pahami konsep-konsep dasar lebih mendalam dengan cara setelah code direview ulang atau berikan komen. Nah, biasanya kalau aku belajarnya itu kayak gitu guys. Kayak misal aku kan ngoding kan. Nah, setelah aku coding itu tak kasih komen-komen gitu. Apa s- eh kayak ini fungsinya buat apa gitu. Ini fungsinya ngejalanin apa. Kan fungsinya misal ada fungsi tambah-tambahan, ada fungsi pengurangan gitu-gitu kan. Nah, itu tak kasih komen gitu. Caranya menambahkan gimana. Kalau baru belajar kayak gitu aku. Terus ini juga nge-review code setelah ngoding itu berpengaruh pas kerja juga guys. Itu pas kerja juga kadang kita harus ngasih komen-komen biar teman kita bisa baca. Jadi ini enggak apa namanya nggak cuma pas belajar doang, tapi pas kerja juga kita harus nge-review ulang terus ngeberikan komen gitu. Terus mungkin nextnya membedah job requirement Flutter developer. Nah, kadang kan ada yang kalau di LinkedIn gitu ada yang kayak strong understanding of that fundamental gitu kan. Nah, itu maksudnya apa? Itu berarti kayak kalian diwajibkan eh, benar-benar paham, nggak benar-benar hafal ya. Jujur kalau saya juga nggak hafal, tapi ini benar-benar paham tentang konsep dasar fundamental Dart-nya gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan, ini job-job kayak apa, requirement kayak gini bakal dipakai sampai nggak cuma di Flutter doang lah. Ini di seluruh developer itu apa namanya harus punya fundamental gitu, punya pemahaman tentang bahasa pemrogramannya sendiri gitu. Terus strong understanding of programming concept like OOP, solid principle, clean architecture, etc. Nah, maksudnya di sini itu karena Dart itu OOP, jadi dia itu eh, kalian harus paham konsep OOP juga. Nah, ini biasa keuntungan untuk orang-orang yang kuliah di IT. Jujur kalau aku dulu pertama nggak dapat ini guys. Jadi aku dapat ini itu setelah kerja gitu.
setelah kerja terus baru belajar OOP, Solid Principle sama Clean Architecture. Tapi untungnya di apa namanya di expert bakalan diajarin tentang OOP, Solid Principle sama Clean Architecture gitu. Pokoknya OOP, Solid Principle, Clean Architecture itu buat kita ngodingnya developer lain gitu. Pernah menggunakan statement management khususnya BLUC dan provider. Sebenarnya ada tambahan lagi GetX. Nah, tapi kenapa di sini aku nge-highlight-nya BLUC sama provider? Karena BLUC itu pasti dipakai sama startup-startup gede. Kayak di Catalyst itu pakai pakai BLUC. Terus Stockbit, Bybit itu juga pakai BLUC. Terus pokoknya banyak company besar pakai BLUC. Nah, provider itu biasanya dibuat sama software house. Kadang software house itu pakai GetX sama provider. Nah, ini kayak 50-50 gitu. Jadi kayak kadang sometimes dia pakai GetX, sometimes dia pakai provider gitu. Tapi aku lebih nyaranin pakai provider karena mungkin GetX lebih cepat ya ngodingnya. Tapi untuk lebih mudah dipahamin sama gampang dibaca itu provider gitu. Nah, yang terakhir pernah membuat unit test. Nah, gini guys, jadi di Flutter itu orang yang bisa unit test itu baru sedikit. Jadi kalau kalian punya kemampuan unit test itu pasti kalian bakalan apa namanya di highlight lah sama HR yang ada di luar sana gitu. Mungkin itu sih untuk membedah job rekrutmennya ya. Terus tiga, bagaimana membuat portofolio Flutter developer yang baik? Ya, yang pasti, nah ini apa namanya? Buat aplikasi yang kalian gunakan seperti Instagram atau WhatsApp, duplikat semirip mungkin aja dulu. Dari situ kalian pasti menemukan error, tapi jangan panik karena error adalah bagian dari coding. Nah, dari error itu ntar kalian pasti akan belajar banyak hal juga gitu. Sampai sekarang, eh, saya ngodingnya juga error-error guys. Kayaknya orang orang yang udah 10 tahun ngoding kalau pasti dia apa namanya? Dia kalau ngoding juga pasti error gitu. Nggak mungkin nggak error gitu sih. Pasti ada trackage-nya lah gitu. eh Terus untuk aplikasinya ya ini seenak kalian sih. Apa namanya? Yang penting simpel dulu. Aplikasinya yang simpel kayak WhatsApp kan simpel kan. Kalau Instagram mungkin agak kompleks ya. Tapi kalau WhatsApp kan simpel. Jadi ntar kalian bikin kayak WhatsApp atau atau aplikasi yang kalian tuju apa perusahaan yang kalian tuju gitu gitu. Terus jika kalian sudah menargetkan sebuah perusahaan, pastikan kalian sudah pernah membuat aplikasi yang, nah ini yang aku bicarakan tadi. Terus ya ini sangat berfungsi ya guys ya. Ketika aku ngeaktifin open to work di LinkedIn, kayak langsung banyak HR yang ngubungin aku gitu loh. Kayak nggak cuma satu dua, seminggu bisa seminggu minimal satu lah gitu. Terus, nah di sini pasti kalau kalian pertama-tama ya gak akan relate sama kata-kata ini. Tapi suatu saat lah kayak 4 sampai 5 tahun lagi pasti kalian relate kata-kata ini sih. Pasti bakalan dicari-cari gitu. Apalagi semakin semakin berkembangnya zaman, semakin butuh developer gitu. Nggak semakin mati gitu guys. Terus ini untuk technical test. Paling pertanyaannya untuk Dart ya. Ini Dart itu bahasa pemrograman untuk Flutter. Eh, Nanti kalian kalau pusing apa itu Dart atau apa itu Flutter nanti pas ikut kurs nanti kita ajarin guys. Kita bedah itu apa namanya clear mungkin lah gitu. Nah, ini pertanyaan yang bakalan ditanyain kayak seputar perbedaan implement dan extend. Nanti ini implement dan extend ini kalau pas ngoding mungkin jarang kepake, tapi pas interview pasti kepake. Soalnya eh, orang-orang yang interview itu butuh, apalagi kalau udah level senior ya, itu butuh pemahaman kayak gini-gini sih gitu. Terus perbedaan stateless sama stateful sama kalau yang umum sebagai developer itu solid dan OOP itu pasti pasti ditanyain.
eh untuk solid sama OOP mungkin kita bakalan pelajarin juga sih di bootcamp yang nanti bulan depan gitu. Next. Nah, ini kata-kata Tiara ya dari Graham Ken. Never underestimate the power you have to take your life in a new direction gitu. Gitu sih guys. Mungkin eh oh ya, sama sebelumnya aku mau ngejelasin sih kayak tadi kan aku sempat nge-mention salah satu ini kan. Misal nih nggak dari bidang IT, nggak dari bidang IT terus mau nyemplung ke dunia IT. Itu bisa banget karena kayak temanku dia itu di kayak manajemen gitu kan, di manajemen terus eh ya di mesin, sorry, di mesin. Ini mungkin masih sama-sama ya. Dia di teknik mesin kan itu nggak ada bau-baunya sama Flutter sama sekali kan. Terus dia itu dap, eh, s- eh, dia sekantor dulu sama aku. Terus dia kena layoff juga. Terus dia itu sekarang kayak bekerja di perusahaan yang sesuai bidangnya, yaitu IoT, tapi sebagai mobile development. Jadi kalau mobile development itu kayak gitu guys, kayak kalian kadang itu disuruh nggak cuma paham Flutter doang, tapi paham produknya, kayak paham mesin listrik gitu-gitu. Tapi kalau misal nggak ada basic kayak gitu, ya masih ada lah apa company-company yang open gitu kak, kayak gitu sih guys. Nggak semuanya spesifik kayak gitu, tapi kayak ada poin plus gitu loh. Mungkin itu dari aku. Oh, sama satu lagi guys, sorry, kalau misal kalian dari jurusan desain atau ya desain lah khususnya, itu bisa banget masuk Flutter karena Flutter itu kayak connect gitu sama desain sebenarnya. Kayak dia itu berhubungan sama UI UX. Jadi kalian itu walaupun nggak ada desain apa namanya nggak ada apa namanya eh, nggak ada sangkut pautnya sama desain, tapi kalian itu punya decision untuk apa namanya nerapin desainnya gitu. Kayak ini kayaknya kurang karena developer itu user pertama user pertama aplikasinya gitu loh. Jadi sebelum aplikasinya rilis itu usernya itu ya developernya gitu. Mungkin itu kalau kalau ada yang kecepatan bisa ditanyain. eh Sekian ya dari saya. Thank you, thank you. Mungkin bisa dilanjut. Halo, halo. Oke, baik Kak. Keren banget materinya dari Kak Panca. Mungkin untuk selanjutnya Kak Panca, aku izin share screen dulu ya Kak Panca. Iya, boleh, boleh. Oke, izin share screen untuk bentar. Oke, oke. Eh, karena materi Kak Panca udah selesai dan mungkin materinya dari Kak Panca pun juga sangat-sangat keren ya teman-teman. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang kepo nih tentang penjelasan dari Kak Panca atau mungkin mau tanya-tanya langsung ke Kak Panca, silahkan langsung aja eh, drop pertanyaan kamu di via Menti dengan format nama underscore pertanyaan, terus kemudian eh, linknya akan di-share dari tim apa ada tim dari kami gitu ya. Terus juga terus untuk sembari menunggu pertanyaannya, mungkin em, langsung aja dari tim kami ada kabar baik.
untuk buat informasi kalian. Jadi untuk Mbak Fatihah mungkin sudah ready. Sudah, Mas Sapri. Oke, Suaranya masuk. suaranya masuk Mbak, Mbak Fatihah. Ya. Oke, karena Mbak Fatihah sudah. Oh, mohon maaf Kak Panca. Kak Panca tadi sudah live coding belum ya? Oh iya, sorry. Oke, mungkin aku bakalan live code ya. Sorry banget guys. Ah, Oke, Oke, untuk Pak Panca dulu ya. oke, mohon karena maaf ya terlalu Mbak. semangat guys. Oke, mohon maaf. Oke, Mbak Fatihah, mungkin bisa share screen lagi ya Kak Panca, monggo oke, dipersilahkan. oke. Oh, mungkin aku bakalan untuk untuk apa namanya live code-nya bikin project baru. eh Ntar. Jadi kita bakalan pakai IDE. IDE itu kalau misal kayak tim desain dia pakai kayak Photoshop gitu-gitu kan. Nah, kita bakalan pakai Android Studio, guys. Gitu. Jadi ini tampilan awal Android Studio-nya. Sorry, ini aku close dulu projectnya. Terus, nah di sini ada New Flutter Project. Kita klik aja. Nanti untuk IDE-nya kita bakalan pelajarin juga. Maksudnya pas ada bootcamp kita bakalan pelajarin IDE-nya juga. Ini share screen-ku kelihatan ya untuk IDE-nya ya, Android Studio-nya kelihatan ya. Oh iya, kelihatan. Oke. Oke, misal kita namain untuk project kita project export. Eh, sorry, kita harus pakai underscore untuk penamanya. Oke. Nah, jadi ini kalau kita nge-create project, kita langsung dapat folder kayak gini, guys. Jadi di sini ada my app, di sini ada lib, di sini folder-foldernya udah ke-create semua. Ini otomatis dari sana. Terus mungkin aku bakalan sambil ngerunning ya untuk app-nya biar cepet. Jadi di sini ada main, ada untuk web, ada untuk Linux, Android, iOS, ada setup-nya masing-masing. Tapi kita fokusnya di lib-nya aja ya. Kita fokus di sini karena kita ngoding untuk eh Flutter. Jadi kita fokus di sini. Mungkin aku bakalan langsung run. Oke, kita tunggu. Sambil nunggu, aku mungkin bakalan kasih lihat ya codingan yang ada di main.dart. Jadi ketika kita ngeran, jadi ini kan tadi aku klik run ini kan. Jadi dia itu ngeran main yang ini, guys. Jadi function ini di run. Terus sebenarnya dia itu menjalankan my app gitu. Jadi ntar tampilan pertama itu bakalan ada di my app gitu. Terus di dalam my app nanti ada my homepage. Jadi nanti kita bakalan lihatlah tampilannya untuk yang ini untuk penjelasannya. Di sini ini yang tak maksud guys, ada komen-komen. Komen-komennya ini otomatis ya dari sana. Tapi kalau kalian ngoding, misal nambahin function atau apa, kalian pakai komen-komen juga. Kalau aku ngebiasain diriku pakai komen-komen bahasa Inggris ya. Terus kalau kalian masih apa namanya baru belajar-belajar terus pengen mudah dipahaminya pakai bahasa Indonesia ya nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Terus untuk IDE sebenarnya ada dua tipe IDE ya. Kalau di Flutter itu bisa pakai dua IDE, pakai Visual Studio Code sama Android Studio Code gitu. Terus ini aku pakai emulator ya guys ya untuk ngeran app-nya.
Nah, ini tampilan app pertama kali kita gitu. Jadi kita kalau udah bisa ngeran gini, kita udah jadi hitungannya udah jadi developer ya guys ya. Gitu. Tinggal cari kerjanya. Nanti bisa lah. Nanti kayaknya bakalan dibantu juga sama expert untuk penyaluran kerjanya. Gitu. Jadi kalian jangan khawatir. Terus di sini kita bisa apa namanya? Ada push buttonnya. Jadi kita bisa nambahin. Itu fungsi yang ada di sini guys. Jadi di sini tuh ada floating async button, yaitu yang ini. Jadi ketika kita nambahin, dia ada function untuk nambah, yaitu yang ini, counter plus plus ini. Nah, nanti kita akan pelajarin di next bootcamp, gitu. Mungkin sampai situ ya, karena waktunya masih ada kah? Ada atau masih banyak kah? Mungkin bentar lagi Kak Oke, Panca. oke, mungkin aku bakalan jelasin sedikit ya. Terus untuk color-colornya itu untuk pertama kali kita pakai ini deep purple gitu. Terus mungkin yang penting ya selain lip main ini, terus aku kan tadi udah nyebutin PubSpec kan. Apa sih PubSpec? Nah, PubSpec itu kayak perintilan-perintilan yang ada di sini gitu. Misal kita mau nambahin nambahin apa namanya? Nambahin image gitu. Jadi kita harus mungkin nggak image ya. Mungkin kita nambahin SVG gitu, kita harus nambahin di sini gitu kayak SVG gitu. Gitu-gitu. Nanti ini juga dipelajarin. Kalau kalian nggak ngerti sekarang nggak apa-apa. Eh paling paling itu sih dari aku. Cukup sih, Mas. Oke. Oke, terima kasih Kak Panca sudah sharing materi kepada kita semua dan juga sudah share live coding juga. Semoga sharing dari Kak Panca bisa bermanfaat di eh, depan ya teman-teman. Terus juga sangat keren banget Kak Panca. Terima kasih sudah sharing-sharing ilmu pada kita semuanya. Terus juga mungkin eh, kembali lagi ya teman-teman tadi untuk pertanyaannya silahkan eh, drop ke Menti ya. Jangan di kolom chat, drop langsung ke Menti, udah di-share sama tim kami. Mungkin sembari menunggu untuk pertanyaan di Menti, di via Menti, mungkin langsung aja kabar baiknya dilanjutkan dari tim kami. Ada Mbak Fatihah, Mbak Fatihah udah ready belum? Halo, udah aman ya suaranya? Oke, aman Mbak. Mungkin kabar baiknya silahkan Mbak Fatihah untuk diinformasikan untuk waktu dan share screen-nya dipersilahkan. Oke, bentar ya, aku izin share screen dulu. Aman ya Mas Rafli masuk? Aman, Mbak, Oke. masuk. Oke, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan dulu, nama aku Fatihah. Aku tim CRM dari Expert ya. Jadi pada malam hari ini aku mau kasih info ke teman-teman tentang kelas Flutter di Expert ya. Yang nanti juga akan dibersamai sama Kak Panca juga ya. Nah, untuk kelas ini itu bisa terbuka untuk siapa aja ya teman-teman. Jadi bisa untuk fresh graduate, jadi teman-teman yang belum pernah kerja, pasti kan belum punya pengalaman tuh. Nah, teman-teman bisa ikut bootcamp untuk nanti bisa ditulis di CV-nya kalau teman-teman itu punya portofolio. Nah, itu pas banget buat fresh graduate. Atau teman-teman yang udah pernah belajar Flutter tapi mau upgrade skill juga bisa, dan atau juga yang mau karir switcher ya. Jadi yang mau pindah karir gitu, misalnya sebelumnya nggak di bidang IT, terus pengen belajar Flutter, tertarik Flutter, bisa banget ikut bootcamp di kita ya. Nah,
Bentar. Oke. Nih. Nah, ini kabar baiknya ya teman-teman. Jadi di Expert tuh bakal ada kelas Intensive Bootcamp Flutter for Mobile Development. Ini sudah batch ke-21 ya teman-teman. Jadi di Expert itu udah pernah 20 kali mengadakan kelas Flutter gitu. Nah, apa sih yang membedakan Flutter Expert dengan kelas yang lainnya gitu ya. Nah, yang pertama itu teman-teman affordable price ya. Di kita tuh harganya murah banget. Jadi di sini harganya 499.000 aja gitu. Bisa dibandingin ya sama kelas-kelas yang lain gitu. Nah, terus sudah ada 3.500 alumni ya dari Expert. Jadi di Expert tuh nggak cuman kelas Flutter doang, sebenarnya banyak yang lainnya juga gitu ya. Dan ini sudah 3.500 alumni, jadi sudah terjamin kualitasnya juga dan kredibilitasnya juga teman-teman gitu. Nah, terus nanti ada 8 kali kelas yang live langsung sama mentornya. Nanti ada Kak Panca, ada Kak Fikri, dan juga ada Kak Fadil ya di sini. Nah, jadi bukan rekaman ya teman-teman, bukan video, tapi ini live langsung. Jadi nanti interaktif, teman-teman bisa tanya jawab ke mentornya langsung gitu. Selanjutnya ada portofolionya juga ya teman-teman. Nanti aku bakal share juga contoh portofolionya seperti apa ya. Di portofolio ini membantu banget teman-teman yang udah mau nambah CV-nya biar ada value-nya tambahannya. Nah, portofolio ini membantu banget gitu. Terus ada psychological online assessment. Jadi nanti ada tes bakat minat juga di kita ya. Ada free testnya gitu. Terus ada sertifikatnya juga pasti. Sertifikat ini juga nggak ada tambahan biaya lagi ya teman-teman. Jadi beberapa kemarin tuh banyak yang nanya, Kak kalau ada sertifikatnya ini ada nama biaya lagi nggak? Nggak ya teman-teman. Jadi nanti bayarnya hanya di awal aja dan tidak ada tambahan biaya untuk sertifikat. Gitu. Terus ada mentor dan networking group. Nah, untuk peserta nanti bakal ada grupnya teman-teman. Dan di grup ini juga bakal bersama mentor gitu. Jadi di dalam grup itu bisa tanya jawab, bisa saling share lowongan kerja juga biasanya gitu ya. Jadi sangat interaktif gitu ya sama mentornya. Terus nah ini belajar dari mentor yang bekerja di top company. Di sini ada Kak Fadil dari The Catalyst, Kak Fikri dari FNB Biz, dan Kak Panca dari Stockbit ya. Jadi sudah kredibilitasnya udah pasti terjamin gitu. Terus ada lifetime access, jadi akses rekaman dan juga materinya itu nanti selamanya teman-teman. Jadi misalnya nih waktu kelas teman-teman ini ngerasa kok aku belum jelas ya, kok aku pengen ngulang ya. Nah nanti rekamannya bisa diulang lagi kapanpun itu ya. Jadi selamanya. Dan nggak cuma rekaman dan materinya, grupnya juga akan selamanya teman-teman. Jadi masih bisa tanya jawab juga di grup itu ya. Nanti walaupun kelasnya udah selesai gitu. Dan professional branding juga. Nah, selanjutnya, benefitnya apa sih ikut intensive bootcamp di Expert nih? Yang pertama, menguasai kemampuan dasar dalam instalasi komponen Flutter. Kedua, membangun portofolio aplikasi ya. Ini tadi ada portofolionya. Terus membangun aplikasi mobile sederhana, menguasai dasar-dasar pengembangan aplikasi Flutter, mendapatkan keterampilan praktis desain UI, slicing, dan pola desain, dan melakukan integrasi Firebase untuk manajemen data yang efisien. Nah, ini benefitnya ya, teman-teman. Selanjutnya, nah, kemampuan apa aja sih yang bakal kalian kuasai kalau ikut kelas ini? Di sini ada hard skill sama soft skill-nya ya. Hard skill-nya ada VS Code, GitHub, basic Flutter dan Dart, Flutter Apps Development, UI Design dan Slicing, HTTP Request Handling, State Management with Block, dan Firebase Integration ya. Untuk soft skill-nya, problem solving, team collaboration, attention to detail, time management, dan effective communication. Nah, kelas ini dikhususkan untuk siapa sih sebenarnya gitu ya. Jadi ada buat software engineer, mobile developer, Flutter newbie. Nah, jadi teman-teman yang pengen belajar Flutter dari basic banget atau yang pengen belajar dari dasar banget, nah itu bisa banget ikut kelas ini ya. Jadi jangan khawatir kalau yang ngerasa belum bisa atau belum pernah belajar Flutter, itu bisa banget ikut kelas ini ya, dari basic banget gitu.
Ya, jadi yuk teman-teman ikut kelas kita gitu ya. Ada buat IT profesional, fresh graduate, mahasiswa, dan juga yang lain-lain. Pokoknya siapapun bisa ikut sih. Kemarin juga ada alumni yang dari kelas SMA juga ada yang ikut gitu. Jadi buat siapa aja boleh ya, yang pengen belajar Flutter gitu. Nah, ini untuk kelasnya ya teman-teman. Jadi nanti tuh akan ada 8 kali pertemuan ya. Seminggu 2 kali. Jadi setiap hari Selasa dan Kamis. Jamnya jam 19.30 sampai 21.30. Jadi malam ya teman-teman. Jadi nggak akan mengganggu jam kerja teman-teman di pagi hari ya. Jadi ini di malam hari. Dan durasinya kurang lebih 2 jam ya gitu. Ini ada sesi pertama bakal bahas tentang instalasi, setup, dan overview project. Jadi teman-teman nanti juga akan diarahkan untuk setup semuanya ya, instalasinya seperti apa, itu nanti bakal dibantu sama para mentor. Itu. Terus sesi kedua ada Dart Basic for Flutter Development. Sesi 3 ada Object Oriented Programming in Dart. Ya, sesi 4 ada Flutter Widgets. Sesi 5 ada Navigation in Flutter. Sesi 6 ada Working with Set State. Sesi 7 ada Slicing UI, sama sesi 8 aplikasi deployment. Jadi nanti sampai deploy aplikasinya juga ya teman-teman gitu. Nah, jangan ngaku mobile developer kalau belum punya portofolio kayak gini. Nah, ini kita kasih contoh. Nah, seperti ini ya nanti teman-teman portofolionya. Jadi bakal bikin aplikasi tentang film gini ya, nonton.id ya gitu. Ini buat contoh portofolionya ya teman-teman. Bisa dicek, keren banget sih. Kalian bisa bikin kayak gini pada saat ikut bootcamp kita. Gitu. Selanjutnya lagi, ini ada beberapa testimoni ya. Yang pertama dari Kak Beni. Jadi Kak Beni ini, saya lebih memahami Flutter setelah mengikuti bootcamp dari expert, terutama di MVC-nya, yang lebih sedikit state management. Intinya saya sekarang lebih pede menggunakan Flutter. Padahal sebelumnya sering ragu ketika menggunakan widget karena belum mengerti fungsinya. Bersyukur melalui bootcamp dan latihan dari expert menambah experience saya dalam menggunakan Flutter. Ya, ini dari Kak Beni. Terus ada dari Kak Giki juga nih. Mentornya beneran jago Flutter. Saya jadi cepat paham bahasa pemrograman mobile. Nah, terus ada juga dari Kak Beni lagi nih. Jadi Kak Beni ini kayaknya ikut beberapa bootcamp juga ya di kita gitu, nggak cukup satu doang gitu. Sangat bersyukur bisa bertemu bootcamp Flutter dari expert sehingga saya lebih memahami Flutter gitu. Ada juga dari Kak Michael, mentornya luar biasa kebangetan, selalu sabar menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari kami yang masih awam dengan Flutter. Nah, jadi yang masih awam banget dengan Flutter nggak usah malu-malu ya teman-teman, sama-sama belajar gitu kita semua ya. Oke, ini ada trailernya, trailer kelasnya. Jadi ini teman-teman, untuk pertemuan pertama bisa dilihat ya, kita mulai dari instalasi dulu. Sampai nanti di akhir, teman-teman bisa untuk deployment atau sampai ke bagian upload. Sebelum berkenalan dengan Flutter, kita harus berkenalan juga dengan Dart-nya sebagai bahasa pemrograman Flutter-nya. Kalau teman-teman ketemu, yang pertama dilakukan adalah yang pertama kali itu biasanya dilakukan di Instead. Android app bundle itu makin kecil layar HP, semakin kecil juga ukuran APK. Nah, tadi itu sudah ya untuk trailer kelasnya. Terus selanjutnya, Jadi ini teman-teman. Nah, jadi untuk kelasnya ini ya harganya 499.000 aja ya teman-teman. Tapi tenang, bakal ada special diskon buat teman-teman yang ikut mini webinar malam hari ini. Ya. Nah, akan ada potongan 250.000 ya teman-teman dengan cara chat Flutter ke aku ya. Nomornya di sini ada atas nama Fatihah ya dengan nomor 0812 2878 0161. Chat aja Flutter gitu ya teman-teman. Jadi harganya jadi 249, ini udah best deal banget.
dengan semua fasilitas yang tadi aku sebutin ya teman-teman. Jadi udah 8 kali pertemuan, terus dapat sertifikat juga dan portofolionya juga. Jadi yang mau ikut kelas Flutter di Expert bisa langsung chat Flutter di akunnya. Itu. Oke, terima kasih teman-teman. Aku kembalikan lagi ke Mas Rafli ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fatihah atas kabar baiknya. Ya, segera ya teman-teman, karena malam ini ada diskon gede ya. Jadi eh, jangan buang kesempatan kalian untuk mendaftar bootcamp dari kami karena buat mahasiswa fresh graduate kayak tadi bisa banget lah untuk join bootcamp kami gitu. Oke, mungkin untuk agenda selanjutnya untuk Q&A eh, oleh Kak Panca, mungkin Kak Panca sudah ready ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ready. Oke, izin share screen ya Kak Panca dan teman-teman yang lain. Oke, boleh. Oke, apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah. Oke, mungkin ini eh, ada 7 pertanyaan ya Kak Panca, mungkin bisa dijawab 5 sampai 7 pertanyaan mungkin ya kalau misalnya waktunya masih cukup. Ya. Mungkin bisa dipilih dulu Kak Panca atau mungkin saya yang milih atau mungkin Boleh Kak Panca dipilih. aja yang milih. Enggak boleh dipilih. Oke, langsung aja dari yang pertama kali ya Kak Panca ya. Oke, jika ingin gampang diterima itu membuat APK yang mirip dengan perusahaan kan. Untuk APK itu kan sudah ada BE-nya. Ya, untuk kita yang kurang BE-nya bagaimana? Firebase kan nggak sekompleks BE. Oke, eh sebenarnya bisa pakai dummy. Kita pakai dummy data gitu guys. Nggak perlu nggak perlu yang aplikasinya harus real time, harus nge-get API. Yang penting kalian mungkin bisa nampilin API itu yang kalian cantumin tuh kalian bisa nampilin API gitu di portofolio. Terus untuk eh, aplikasi yang mirip itu kayak misal contohnya kayak gini guys. Misal nih Gojek ya. Gojek kan cuma perlu Google Maps doang. Nah itu kalian yang perlu di fitur core-nya kan itu guys. Nah yang kalian perlu tiru itu. Dan sedangkan Firebase yang kayak Google Maps itu kan bisa gratis gitu kan. Kalian semua bisa itulah bisa bisa apa namanya ya? Bisa buat lah gitu untuk Gojek gitu. Terus untuk data-datanya data dummy dulu atau enggak kalian bisa bikin dummy data pakai Postman. Jadi Postman itu bisa nge-create API. Kalian save responnya gitu. Nanti, mungkin kalian bisa cek. Ntar kalau misal masuk ke bootcamp, nanti bakalan aku ajarin sih di luar materi. Gitu. Paling itu. Oke, terima kasih Kak Panca. Udah terjawab ya Kak Ferrari atas pertanyaannya. Mungkin yang selanjutnya Kak Panca dari Chris nih. Jika Oke. seseorang yang belum memiliki pengalaman 2 tahun untuk divisi tersebut, tetapi memiliki pengalaman di bidang tertentu, apakah menjamin untuk lolos ke company tersebut sesuai SK Curriculum? Mungkin bisa Oke. dijawab Kak Panca. Sebenarnya ini ada cerita temanku sih untuk jadi dia itu sebenarnya fresh graduate langsung di Stockbit guys. Jadi dia kerja di Jepang, terus non IT kerjanya. Tapi dia udah belajar Flutter gitu. Jadi kayak emang apa namanya? Kalau misal ilmu skillnya udah cukup di company yang kalian tuju, pasti bakalan masuk sih. Aku percaya itu kayak gitu sih. Gitu. Yang penting skill guys. Pengalaman kalau skillnya kurang juga pengalaman 10 tahun tapi pakai Xamarin gitu mau masuk company yang pakai Android Studio apa pakai Android native gak akan masuk guys gitu. Gitu sih. Kalau kalian ini sih apa namanya? Misal company-nya nggak pakai Flutter,
kalian nggak bisa maksain sih guys. Kayak company-nya pakai Android native, tapi kalian pengen masuk sebagai Flutter engineer itu nggak bisa. Tapi ya makanya kalian cari tahu lah apa namanya tech stack yang company tersebut cari gitu. Kayak Gojek, Grab itu masih pakai Flutter gitu. Paling itu ya bisa menjawab. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya dari Chris dan jawabannya dari Kak Panja. Ya mungkin yang penting skill ya teman-teman. Jangan lupa itu. Terus kemudian eh, kita lanjut ya Kak Panja. Karena waktu masih banyak, mungkin Hmm. dari ini Kak Indika, Kak mau nanya, yang punya Android Studio boleh ikut praktek Kak? Maksudnya Mungkin gimana nih? bisa dijawab Kak Panja. Oh, Maksudnya gimana ya? Kayak mau mau ikut praktek apa? kurang tahu Paling juga ini ya. Mas Indika. mu- mungkin maksudnya punya Android Studio ikut praktek ngerjain yang tadi ya. Boleh banget sih kalau tapi tadi itu cuma nge-create project ya guys ya. Aku punya pemikiran kalau kalian udah punya Android Studio, pasti kalian udah pernah create project Flutter-nya gitu kan. Gitu. Jadi cuma create Oke, project doang. oke, baik Kak Panja. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya lagi dari mungkin ini dari Kak Aditya Pratama Putra, Universitas Teknologi Mataram. Kelebihan utama Flutter untuk pengembangan aplikasi mobile seperti apa, Kak? Mungkin Oh, bisa ini dijawab, Kak Panca. pertanyaan yang menarik ya. Jadi kemarin sempat discuss Flutter itu paling cepat ngedevelop app dari dibanding kan kalau di mobile kan ada tiga itu kan ada tiga jenis kan kayak native itu berarti pakai Android Kotlin terus eh, native Flutter sama React Native itu pakai JavaScript. Nah dari tiga ini native itu karena dia bahasa bahasa awal jadi dia itu cuma bisa satu platform guys, cuma bisa Android atau iOS gitu gitu. Sedangkan React Native ini sebenarnya bisa cross platform, tapi eh ini ini katanya orang React Native sendiri ya guys ya. Jadi dia bilang kalau performa Flutter itu lebih kenceng daripada React Native. Dan keunggulan Flutter berarti kan nggak cuma kenceng, tapi nggak cuma apa namanya kenceng, tapi juga dual dual platform. Yang satu lagi itu eh, kalian kalau belajar Flutter itu paling gampang, bahasa pemrograman paling gampang itu Flutter. Aku kan udah mempelajari banyak bahasa pemrograman ya, kayak Python, C++, terus eh, PHP itu kan udah tak pelajarin semua. Yang paling enak emang Flutter dan paling friendly lah untuk orang yang mau apa namanya belajar coding gitu. Untuk ngasal logic aja itu juga Flutter itu sangat bagus sih. Terus keunggulan lainnya itu sebagai developernya, Flutter itu saat ini demandnya di Indonesia tuh banyak sekali. Demandnya di Indonesia banyak sekali, di luar juga banyak sekali, kayak di Jerman, di di Swiss gitu udah mulai pakai Flutter sih, di Dubai gitu-gitu udah mulai pakai Flutter. Jadi kalian kalau kalau aku ya mikirnya itu kalau Flutter itu masih aman untuk 5 tahun ke depan gitu. Paling itu. Oke, oke, terima kasih Kak Panca. Mungkin dua pertanyaan lagi ya Kak Panca. Oke, boleh, boleh. Ini semuanya Oke. nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa Oh, diterusin semua. semuanya nggak apa? Oke, Ah, baik. Oke, mungkin yang selanjutnya ini ada, waduh, nggak ada namanya, tapi mungkin bisa boleh, dijawab boleh. ya Mas, Kak Panca. Mas, besok Ya. saya ada live code dan HR interview. Please kasih saran dong Mas. Udah 2 bulan gagal terus, kebanyakan gagalnya di HR dan administrasi karena ijazah saya cuma ijazah SMK. Oke, mungkin itu Kak Panca, mungkin bisa Eh, dijawab. oke. Mungkin kalau live code ya, jujur live code itu emang rada
tricky karena ini live code kan ada dua hal kan. Kadang itu kita emang dibuat ngerjain projectnya langsung atau enggak itu disuruh ngasah logik. Nah, untuk kalau misal live code-nya ngasah logik, nah kalian itu harus ikut HackerRank guys. Jadi kayak enggak cuma HackerRank sih, kayak apa ya? Banyaklah platform-platform yang ngasah logik fundamental code kalian gitu. Paling itu terus eh, untuk interview HR ya untuk new joiner ya kalian kayak harus realistis dulu gitu. Kalau misal eh, ya apa namanya disuruh kerja onsite nggak apa-apa, kerja onsite dulu. Ini juga keunggulan apa namanya developer Flutter guys. Kerja sebagai developer ya. Kalian gampang banget dapat kerja remote tapi kayak minim kayak kerja 2 tahunan lah ya baru kerja remote karena kerja remote ada plus minusnya gitu. Tapi di lain itu untuk HR interview ya kalian kayak harus baik-baikin HR sih. Kalau misal kalian punya nggak punya apa ya nggak punya harus jujur juga harus jujur terus juga kemampuan kalian ditonjolin banget kayak misal kalian paham banget tentang OOP kalian bilang kalau kalian itu paham banget sama OOP jelasin OOP itu apa gitu-gitu kalau misal di interview sampai technical technical interview ya kalian harus benar-benar ngejawab semua pertanyaannya sih kayak dari 10 pertanyaan minimal kejawab 8 gitu. Terus untuk administrasi ijazah ya, jujur aku di Stockbit pun aku belum pernah ngelampirin ijazahku guys. Jadi developer jadi ini eh, nggak, aku nggak tahu ya. Mungkin kalian cari yang ini sih, Softwarehouse dulu, jangan company yang gede. Tapi kalau company gede, even Stockbit pun nggak ngelampirin ijazah sih harusnya. Harusnya nggak apa-apa sih guys ini untuk administrasi Kak. Mungkin ya kalian harus perbanyak portofolio lagi sama understandingnya Flutter-nya itu harus diperkuat gitu. Gitu sih guys, aku bisa saran. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya mungkin udah bisa terjawab ya untuk yang bertanya. Ya mungkin juga eh, menjawab solusinya juga Kak Panca mungkin bisa ikut lanjut ya untuk bootcampnya yang tadi udah dikasih diskon 200.000 itu ya. Jadi berapa tadi? Jadi cuma 250.000 gitu kan. Jadi langsung aja juga salah satu mentornya juga dari Kak Panca gitu ya. Oke, untuk lanjut pertanyaannya ya Kak Panca, karena waktu masih menunjukkan pukul 8.49, mungkin Ya, langsung aman-aman. aja Kak Panca. Halo Mas, kalau dari non-IT, kira-kira harus belajar mulai dari mana dulu ya? Apakah langsung ke bahasanya atau ada yang lain? Terima kasih. Oke, jadi yang paling benar itu eh ke bahasanya sih. Tapi kadang itu ya, kalau dulu, aku dulu tuh pernah belajar ini story-nya dulu ya, aku belajar Python. Python itu tapi aku nggak tahu dia itu gunanya apa jadi aku nggak nggak semangat cuma belajar bahasa doang nggak semangat jadinya kan terus habis itu aku belajar Android-nya langsung Android apa namanya langsung ke kayak bikin aplikasi dan itu malah lebih nangkep aku karena backgroundku dari non IT ya jadi aku lebih nangkep nah terus bahasanya aku belajar setelah aku kerja gitu jadi kayak aku pelajarin OOP-nya gitu kayak ini bahasanya itu tak dalemin banget gitu-gitu sih. Terus untuk non IT belajarnya dari bootcamp paling bener sih. Kayak ntar dari mentornya juga dikasih tahu kayak kalian itu jadi gini guys, kalau kalian nggak dari non IT terus nggak dari bootcamp itu susahnya itu ketika kalian instalasi kayak IDE, kayak Android Studio, Visual Studio Code itu kalian bingung sih mau tanya kemana gitu. Terus kadang itu kalau aku dulu ya tahun 2019 itu tanya ke community kan. Terus kadang di community itu eh,
jawabannya kurang memuaskan gitu. Nah, kalau punya mentor sendiri kan kita bisa apa namanya tanya sejelimit mungkin gitu kan. Kayak ini gimana eh, apa namanya? Kalau misal kalian udah mentok, kalian adalah orang untuk bersandar gitu ada gitu. Ada yang ditanyain gitu. Kalau dulu aku nggak ada gitu guys. Oh, tapi aku dulu dari bootcamp tapi nggak bootcamp yang nggak ada mentornya gitu guys. Kalau dia seperti ini lengkap sih guys menurutku. Gitu. Lagi-lagi ya Kak Panca ya, mungkin langsung ikutin bootcampnya expert lagi ya, karena mumpung diskon 200.000 Iya, dan jadi iya, 250.000 kayak gitu. iya. Oke, mungkin langsung di pertanyaan terakhir nih Kak Panca. Oh, Kak, ada. Oh, sorry, out of topic. Mau tanya gimana caranya biar bisa kerja di institusi luar negeri tapi kerjanya WFA? oke. Mungkin dijawab Kak. Menarik sih ini. Sebenarnya aku dulu pernah ini sih guys kayak ngomong ke diriku kayak kan dari awal aku apa dari aku mau masuk Stockbit itu sebelumnya itu aku udah pernah bilang ke temanku aku belum masuk Stockbit nih belum daftar Stockbit aku udah bilang ke temanku kalau aku itu bakalan masuk startup gede gitu aku pengen masuk Bibit aku udah to the point masuk Bibit gitu kan terus setelah 3 bulan baru ada lowongan terus setelah 1 bulan baru keterima terus temanku kaget lah emang bener masuk Bibit gitu kan terus aku kayak nge-mindset diriku sih kayak aku pengen masuk Bibit gitu terus emang kejadian gitu guys terus untuk yang nah dari Bibit ini kayak udah nggak ada tujuan kan di Indonesia kayak aku eh, mau kerja di mana gitu kalau misal pindah dari Bibit udah nggak ada tujuan makanya aku kayak nge-mindset diriku eh belajar apa namanya ker- aku bakalan masuk ke company luar gitu 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 sih terus tapi dengan diimbangin sama belajar bahasa Inggris ya guys ya walaupun sekarang pun bahasa Inggrisku eh masih aneh tapi minimal kalian harus bisa memahami sih jadi aku dulu juga ikut belajar bahasa Inggris jadi di Stockbit itu ada satu orang India gitu sebagai project manager dia ngomongnya full Inggris dia nggak bisa bahasa Indonesia otomatis kita harus ngikutin dia nah di situ banyak banget belajar bahasa Inggris terus tapi itu belum bisa guys belum bisa fase maksudnya eh, belum bisa kayak yang fluent gitu kan terus setelah itu aku belajar belajar bahasa Inggrisnya juga sih terus sama sering-sering ini guys sering-sering dengerin apa ya sering-sering dengerin orang di YouTube kan banyak orang ngoding pakai bahasa Inggris gitu kan kayak live code pakai bahasa Inggris nah itu sering-sering dengerin kan ada kata-kata yang nggak bisa di bahasa Indonesia kan gitu kan kayak susah di bahasa Indonesia kan itu biasanya kalau kerja itu bisa apa namanya kayak nyambungnya ke situ sih guys gitu untuk untuk kerja WFA-nya sebenarnya aku lebih prefer WFO sih kalau di luar negeri ya tapi nggak kalau WFO aku pengennya nggak di Asia pengennya kayak di Eropa gitu guys pengen ngerasain sih sebenarnya tapi untuk WFA-nya ya kalian di LinkedIn itu wajib nyari yang remote sih guys kalau mau emang bener-bener mau WFA jadi kalau misal company-nya wajib onsite kalian nggak bisa maksain untuk WFA terus kadang itu ada perusahaan yang nggak nyediain visa. Kalian harus bikin visa dulu. Tapi ini belum tentu masuk ya guys ya. Jadi kalian harus temenku itu ada yang bikin visa kan. Kayak dia bikin visa dulu terus habis itu baru masuk ke company luar gitu. Gitu. Jadi ada lulusan Stockbit juga ada banyak di luar negeri guys. Nggak cuma aku. Gitu. Jadi kalau kalian ini Flutter ini ya. Flutter ini untuk sekarang itu di luar itu lagi hype-hype-nya gitu. Jadi kalau Cina udah tahun 2020 dia udah pakai Flutter, Eropa itu baru sekarang karena kiblat kiblat pemrograman bahasa pemrograman itu ini kata temanku ya guys ya. Kiblat bahasa pemrograman itu dari Cina gitu. Kalau misal Cina pakai pakai Flutter ya
semuanya bakalan ikutin pakai Flutter gitu. Gitu sih guys menurutku. Oke, terima kasih Kak Panca atas jawabannya. Mungkin ini karena sisa 4 menit juga ini ada pertanyaan terakhir karena udah Mhm. aku refresh lagi. Boleh ya Oke Kak oke Panca ya? boleh boleh. Boleh boleh aman aman. Oke, Kak, pertanyaan terakhir nih Kak. Ini ya. Kak, aku masih awal belajar jadi programmer. Apa sih perbedaan jauhnya set skill front end, back end, dan mobile developer? Oke, oke. mungkin bisa dijawab Kak Panca. Oke, itu pertanyaan menarik sih. Eh set skill. Maksudnya eh kalau aku ya guys, aku kan pernah nyoba, aku belum pernah nyoba back end. Tapi kalau yang front end sama mobile ini kebetulan pernah. Oh, back end pernah sih, tapi nggak yang jago banget. Dulu pas full stack aku pernah pegang back end. Tapi mobile sama front end ini karena aku orangnya suka, aku kan nggak, jadi guys, aku itu nggak pernah apa melihat ini kayak ini dari aku sendiri ya. Kalian boleh nggak setuju. Jadi aku itu nggak pernah nggak ada web yang memuaskan apa namanya rasa rasa apa namanya kayak desainnya gitu loh kayak Facebook dari tahun 2021 sampai dari pertama aku make sampai sekarang itu tampilannya itu ya kayak kayak gitu aja gitu. Nah kalau mobile kita lihat Gojek aja lah, nggak usah perusahaan multinasional ya, tapi perusahaan lokal kita Gojek itu dari tahun 2000 berapa ya 2016 apa 2000 berapa pokoknya awal-awal Gojek itu aplikasinya kan kayak aplikasi eh, jelek banget kan dan sekarang itu wah aplikasinya kan improve segitu besarnya gitu padahal itu aplikasi lokal itu menurutku yang ngebuat aku stay di mobile developer sih terus eh sama ini guys kalau kalian front end jadi kalian itu banyak kan web itu kan besar kan. Maksudnya tampilannya kan gede. Nah, itu aku jujur kurang kurang bisa ngedesainnya gitu. Kayak terlalu gede gitu kan. Kalau mobil kan compact gitu kan. Kayak setiap angle dari apa namanya? Setiap angle dari layarnya itu bakalan kepake gitu. Gitu sih kalau aku bakalan jadi poin-poin tertentu gitu kan. Terus untuk back end. Nah, ini awal belajar itu kalau back end susah banget guys menurutku guys. Jadi back end itu eh kalau mobile sama front end ya, kita masih bisa dapat outputnya. Outputnya kan kalau front end kan outputnya web. Tapi kalau mobile kan outputnya eh aplikasi mobile kan. Tapi kalau back end outputnya nggak ada guys. Kayak outputnya JSON kan. Apa namanya? Respon gitu. Sedangkan sebagai orang awam kita itu kalau ngelihat respon kayak gitu malah pusing. Harusnya kan kalau kita sebagai orang awam eh outputnya yang kita pikirkan kan apa namanya ya yang kita pikirkan kan output yang wah gitu kan nah kalau kita pakai mobile developer itu yang kita bisa divisualkan sebagai orang awam gitulah gitu kalau backend eh, menurutku kalau secara orang awam itu memvisualisasikan susah sih backend gitu eh tapi kalian nggak perlu kayak misal aku mau belajar mobile tanpa belajar backend sama front end. Menurutku kalau kalian bisa belajar semua ya ambil semua sih. Soalnya kita nggak tahu apa namanya nyamannya di mana kan. Ya kalian cari yang nyaman di mana sih. Tapi untuk awal-awal coba mobile sih. Kalau karena mobile emang se-friendly itu buat para new joiner gitu sih guys. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Kak Panca. Keren sekali ya Kak Panca. Karena pertanyaan semua sudah dijawab oleh Kak Panca. Terima kasih sekali lagi ya Kak Panca sudah menjawab pertanyaan dari kami semuanya. 8 pertanyaan ya mungkin untuk yang selanjutnya kami ingin uh, menginfokan lagi yang tadi untuk diskon bootcamp, diskon 200.000 yang menjadi 250.000. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk diskonnya karena
bisa menambah ilmu lagi, dan salah satu mentornya dari Kak Panca kayak gitu, dan ada mentor yang lainnya kayak gitu. Oke, mungkin karena sesi Q&A sudah selesai dan agenda terakhir kita foto bersama ya teman-teman. Jadi mungkin aku minta tolong untuk on cam terlebih dahulu untuk kita foto bareng gitu ya. Yuk, yuk kita on cam bareng-bareng yuk. Oke, oke mungkin untuk tim dari expert. Oh, sorry. Sebelum foto bersama dari, sorry. Sebelum agenda foto bersama mungkin Kak Panca ada closing statement untuk teman-teman semuanya. eh apa ya? Belajar yang rajin sih guys, nggak ada ruginya sih belajar developer gitu. Pasti bidang kalian apapun ya, pasti bakalan masuk sih. Pasti nambah poin plus lah untuk kehidupan kalian, bukan cuma pekerjaan gitu. Kalian bisa belajar desain, bisa belajar logika gitu. Tapi ya aku berharapnya kalian semua jadi developer sih. Gitu, closing statementnya. Oke, harapannya Kak Panca semuanya jadi developer. Siap. Mungkin itu closing statement dari Kak Panca. Oke, terima kasih Kak Panca udah sharing ilmu sekali lagi ke kami, kita semuanya. Terima kasih banget. Dan teman-teman juga, alhamdulillah semoga semoga ilmu dari Kak Panca berkah gitu ya. Oke, mungkin dari kita lanjutkan sesi terakhir kita untuk foto bersama. Minta tolong untuk on cam sebentar untuk foto bersamanya. Oke, karena sudah ada yang on cam, mungkin kita on cam terlebih dahulu. Oke, karena sudah on cam, mungkin dari tim expert minta tolong untuk screenshot. Oke, aku uh, pimpin ya untuk dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Untuk slide keempat. 1, 2, 3. Untuk yang slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman sudah bersedia on cam untuk foto bersama. Sekali lagi juga terima kasih Kak Panca sudah menyempatkan waktunya untuk sharing ilmu kepada kita semua. Keren banget Kak Panca untuk materinya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join Zoom meeting pada malam hari ini. Semoga ilmu yang sudah didapatkan dari Kak Panca semoga bisa diterapkan di kemudian hari seperti itu. Mungkin itu saja dari kami tim expert dan Kak Panca dan teman-teman sekalian. Semoga sekali lagi semoga ilmunya bisa diterapkan di kemudian hari. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam-malam.